Tadi kita sudah mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara yang akan bertanding, Vietnam dan juga Myanmar, menjelang laga pembuka mereka di Grup B di Piala AFF U19 yang berlangsung di Gelora 10 November Stadium. Dan kita akan lihat ini dia official line up yang akan diturunkan oleh Vietnam bersama dengan pelatih mereka, Hua Hin Vin. Ya, tampak mereka juga waspada ya, langsung menurunkan skuad terbaik mereka dengan di lini tengah mereka menurunkan nama-nama seperti Tay Badat, kemudian juga Le Ding Long Fu. Setelah di depan ada duet Nguyen Chong Quang dan juga Nguyen Dang Khoa. Ya, 4-4-2 menjadi formasi yang akan diturunkan oleh Vietnam di laga menghadapi Myanmar, laga membuka dan sekali lagi laga di fase grup. Setiap pertandingan akan cukup penting karena hanya peringkat pertama di masing-masing grup yang akan otomatis lolos untuk ke semifinal. Sementara di posisi runner-up hanya 1 dari 3 runner-up yang berhak untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Dan sementara kita melihat bagaimana kedua kapten bersama dengan wasit yang akan memimpin pertandingan. Wasit asal Malaysia, Razlan Jofri Ali, yang akan menjadi wasit utama di laga kali ini. Ya, dan bukan hanya semua pertandingan ya akan sangat penting. Setiap gol akan sangat penting, Rama, di turnamen seperti ini karena lagi-lagi bisa saja nanti yang menentukan siapa runner-up yang lolos ke babak semifinal adalah jumlah gol dan juga selisih gol. Iya, dan sementara kita akan lihat ini adalah official line up yang akan diturunkan oleh Aung Naing, pelatih dari Myanmar di laga pembuka Grup B Myanmar menghadapi Vietnam. Ya, di belakang mereka punya Samuel Ngaiki, pemain yang cukup fisikal untuk bisa berduel dengan para striker dari Vietnam, dan kita lihat dengan formasi 3-4-3 ya tumpuannya adalah kepada Nguyen Pea Mung di posisi striker, dan jangan lupa Mana head coach Aung Naing. Ini adalah pelatih dari Myanmar dan kick off pertandingan babak pertama sudah dimulai pemirsa, bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita. Vietnam menggunakan jersey merah, sementara Myanmar menggunakan jersey biru putih-putih. Dan kita lihat kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Vietnam. yang menarik kita melihat bagaimana Nguyen Ngoc Hien ya. Dia ada di antara dua center back untuk kemudian menjemput bola, dan Vietnam lawan Bilap ya. Ada missing link antara gelandang dengan para pemain depan. Ya, kembali kita lihat mencoba untuk membangun serangan dari bawah. Build up yang coba dilakukan dari lini belakang Vietnam. Walaupun sejauh ini justru yang memiliki kesempatan untuk melepaskan tembakan justru dimiliki oleh Myanmar. Bahkan kita belum lihat Vietnam merangsek ke sepertiga akhir dari Myanmar. Ya, dan kembali kita lihat ada kesalahan, agak kesulitan kita lihat dengan press yang dilakukan oleh para pemain dari Myanmar. Kali ini bola dikuasai oleh pemain dari Myanmar. Chan Zit Hien berikan tadi kepada penjaga gawang Sao Kiao Kano. Ya, masih para pemain dari Myanmar langsung ke depan tadi dan menghasilkan satu lemparan ke dalam untuk Vietnam. Oh, satu pergerakan yang cukup baik tadi, berhasil mengecoh dua pemain dari Vietnam. Kali ini Myanmar coba lakukan serangan dari sisi kanan. Upaya kita coba lakukan, satu pergerakan yang cukup baik, satu crossing. Masih bisa digagalkan tadi oleh pemain dari Vietnam di lini belakang. Ya, justru tampil lebih efektif ya kita lihat Myanmar. Ketika melakukan serangan mereka lebih mengancam, sementara mereka lebih banyak menunggu agar para pemain Vietnam juga lengah dalam melakukan ball position. Satu tembakan tadi coba dilepaskan, membentur salah seorang pemain dari Vietnam. Satu upaya spekulasi yang cukup baik tadi dilakukan oleh Zhao Myo Tun. Ya, Myanmar memang lebih sedikit menguasai bola, tapi mereka lebih berbahaya ketika menguasai bola. Beberapa kali ketika masuk sepertiga akhir, tiba-tiba sudah banyak pemain Myanmar. Dan tadi satu tembakan dari Zhao Myo Tun bisa menghasilkan tendangan penjuru. Ya, kali ini kita lihat satu tendangan sudut yang akan coba dilakukan oleh Tun Tun Tain. Ya, satu tendangan sudut tadi sudah dilakukan. Kembali masih bisa digagalkan. Myanmar kembali mencoba melepaskan sebuah serangan, satu crossing yang terlalu Suriah, Bangladesh, Bhutan dan juga Guam. Sementara itu Myanmar bergabung dengan Jepang, Kirgistan dan juga Turkmenistan. Ya, satu serangan kali coba dilakukan oleh Myanmar. Ya, satu crossing tadi yang masih bisa digagalkan, satu tembakan. Ya, berbahaya tadi, tapi ini satu percobaan spekulasi yang saya pikir menjadi peluang terbaik yang dimiliki oleh Myanmar sejauh ini di babak pertama. Ya, kita lihat tadi satu kontrol yang cukup baik dan tembakan dari Min Mao Oh yang masih melenceng di sisi kanan dari penjaga gawang Pham Din Hai. Ya, hanya dua sentuhan ya dari Mao Oh. Ada benturan yang terjadi. Ya, Vietnam
Kurang dari 2 menit tambahan waktu. Pertandingan yang berlangsung di babak pertama. Ya, langsung kita lihat ke depan. Lagi-lagi akurasi umpan high. Ya, dan kembali kita lihat bola yang gagal untuk bisa dikuasai. Pantulan bola yang justru melewati kepala dari pemain Vietnam. Ya, kali ini satu serangan, satu tembakan. Ya, satu peluang berbahaya tadi kita lihat dilakukan. Menjadi satu upaya terakhir yang dimiliki oleh Myanmar. Dan masih bisa digagalkan tadi oleh gawang dari Vietnam. Dan membuat skor tidak berubah, skor 0-0. Masih menghiasi jalannya pertandingan di babak pertama. Pertandingan antara Vietnam menghadapi Myanmar. Kita akan bahas bagaimana jalannya pertandingan di babak pertama setelah yang satu ini. Ya, pemain yang menarik sebenarnya. Cukup banyak bergerak di sisi kiri dari lini serang Myanmar. Digantikan. Dan kali ini ada tekanan yang coba lakukan Vietnam. Satu crossing cukup baik tadi. Namun masih rapat pertahanan yang coba dibangun oleh Myanmar. Ya, kali ini kita lihat serangan yang coba dilakukan. Oh, satu aksi individu yang cukup baik. Kita lihat ada tekanan coba dilakukan. Satu counter attack. Masih kita lihat para pemain dari Myanmar. Dan berhasil tadi digagalkan. Ya, kita sudah agak habis tadi nafasnya. Ya, ini padahal baru masuk ya. Betul. Kan kita lihat tadi Kaung Kan Kiao langsung masuk dan kemudian langsung melakukan direct run. Tapi di saat akhir memang bolanya sudah terlalu jauh dan pada akhirnya pemain dari Vietnam tadi berhasil melakukan cover. Nguyen Ngoc Chien, satu tackle yang sangat penting. Ya, karena tadi kita lihat di dribblingnya dari belakang ya. Saya merasakan juga ketika masih aktif main bola, Reza ini nafasnya langsung habis biasanya kalau dari depan. Walaupun baru masuk ya. Ya. Tapi sekali dribble langsung panjang tadi. Tendangan sudut kali ini didapatkan oleh Myanmar. Oh, berbahaya tadi. Dan gol! Ya, kita masih akan tunggu kali ini tendangan bebas akan dilakukan. Sudah dilakukan dan satu peluang yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh Nguyen Chong Phuong. Namun jala yang bergetar ini hanya ada di sisi kiri ya dari penjaga gawang. Ya, cukup tenang kita lihat bagaimana kontrol bola dari Suantet, kapten dari Myanmar. Tidak panik tadi dengan press yang coba dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Myanmar kali ini kita lihat kembali ada satu umpan panjang yang coba dikirimkan. Cukup baik kali ini. Ya, tapi kita lihat justru supportnya juga agak kurang ya. Belum banyak pemain dari Myanmar tadi yang ada di kotak pertahanan dari Vietnam. Ya, kali ini kembali serangan. Satu counter yang coba dilakukan. Ya, satu true pass yang cukup baik. Kali ini kita lihat ya berhasil digagalkan. Satu keputusan yang cukup berani tadi dari penjaga gawang Sao Kiao Kan No. Ya, satu tembakan dan berhasil. Kita lihat satu gol yang cukup berhasil tadi dilakukan. Spekulasi dari luar kotak penalti yang berhasil untuk bisa merobek gawang dari Myanmar. Dan Vietnam berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kita lihat satu tendangan yang cukup solid. Ya, dan ada dua pergantian kali ini akan dilakukan oleh Myanmar. Kita lihat tadi masuk Sao Sai Kap Mau Sai dan juga Huan Tet Tun. Ya, kali ini akan menggantikan Sao Lin Tet Phai. Ya, artinya Luan Tetun akan masuk di posisi Shaolin Tet Phai ya di belakang. Ya, ternyata ada 3 pergantian yang dilakukan oleh Myanmar tadi kalau kita lihat konfirmasinya tampaknya Ye Kaung Set juga masuk. Ya. Tapi nanti kita akan tunggu tentunya di lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini akan dimiliki oleh Myanmar. Oh, kita lihat ada benturan. Ya, cukup keras dari benturan antara penjaga gawang Pham Dinh Hai dengan salah seorang pemain dari Myanmar. Ya, ini dia. Ya, memang tidak bisa dihindari ya tadi benturan karena kita lihat pergerakan dari penjaga gawang Vietnam yang cukup cepat tadi untuk bisa maju ke depan dan menabrak pemain dari Myanmar.
Ya, sementara kita lihat dari bench Vietnam juga para pemain yang ada di bangku cadangan terus bersiap ketika nanti akan diberikan kepercayaan untuk bisa memasuki lapangan Karena di sisa waktu di babak kedua. Untuk Vietnam mereka baru melakukan 4 pergantian ya, artinya masih ada 1 pergantian lain yang bisa dilakukan oleh Vietnam. Ya, dan ini adalah pemain yang mencetak gol pembuka untuk Myanmar, Yo Piason. Ya, 1 pelanggaran tadi yang dilakukan oleh pemain dari Myanmar. Dan memang penjaga gawang ini punya advantage ya ketika terjadinya benturan di situasi yang ada di kotak penalti. Ya, dan kita melihat kali ini juga ada 1 pelanggaran tadi yang dilakukan oleh pemain dari lini belakang yaitu Kan Zin Hein. Ya, kita lihat ini dia dianggap ada tarikan tadi terhadap pemain dari Vietnam yaitu Pung Van Nam. Ya, kali ini kita lihat kembali berhasil digagalkan. Ya, bola terlebih dahulu tadi sudah meninggalkan lapangan dan menghasilkan kali ini lemparan ke dalam untuk Vietnam. Ya, lemparan ke dalam kali ini. Ya, 1 clearance. Ya, dan kita melihat Ya, Myanmar lagi-lagi tampaknya bagaimana juga setelah di awal babak kedua ya sempat cukup lama menekan, sekarang jadi agak kerepotan karena formasi mereka sudah tidak lagi benar-benar balance ya dengan pergantian yang dilakukan tadi di tengah babak kedua untuk lawan pendekatan yang lebih bertahan. Ya, dan kita lihat 1 kesalahan kali ini, 1 peluang pemirsa dimiliki oleh Vietnam. Ya, dan terlalu lama. Kita lihat bagaimana pergerakan tadi yang dilakukan oleh pemain dari Vietnam yaitu Lee Din Long Vu membuat momentum peluang yang dimiliki oleh Vietnam tadi hilang. Ya, sudah ada 1 kesalahan tapi ketika terlalu lama dalam mengambil keputusan ya, Lee Din Long Vu membuat para pemain dari Myanmar sudah recover dan ada di belakang untuk bisa menutup ruang tembaknya. Ya, ini juga menandakan para pemain Myanmar mulai kehilangan fokus dalam beberapa kesempatan. Ya, dan kita lihat tadi clearance yang juga ini ngeri-ngeri sedap ya tadi dari Ye Kaung Sat karena ada intensi tadi bolanya juga mengarah ke gawang sebetulnya. Agak muter juga ya dari ke arah gawang dan kiper sempat mati langkah tadi. Tendangan sudut kali ini akan dimiliki oleh Vietnam. Ya, kembali ada peluang dari situasi bola mati yang dimiliki oleh Vietnam. Sudah dilakukan. Agak terlalu rendah tadi bola dikirimkan. Ya, dan 1 pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Vietnam. Kita lihat dari sang kapten yang menggantikan Tai Badat sebagai kapten. Dan tadi pelanggaran dilakukan oleh Nguyen Chong Puong. Ya, langsung ke depan kita lihat tadi. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Myanmar. Ya, terlebih dahulu meninggalkan lapangan sebelum bola tadi ditanduk oleh pemain dari Myanmar. Ya, dan kembali bola berhasil direbut. Ya, dan 1 pelanggaran. Ya, sebenarnya secara formasi ya dengan 3 pergantian yang tadi dilakukan oleh Myanmar, mereka sudah kembali ke 3-4-3. Formasi yang juga mereka lakukan di awal hingga pertengahan babak kedua. Tapi tentu dengan pemain yang masuk dari bangku cadangan ya secara kualitas tentu ketika jarak kualitasnya jauh maka secara permainan pun belum bisa dilakukan dengan baik sejauh ini oleh para pemain cadangan dari Myanmar. Iya, ada kartu kuning tadi diberikan kepada pemain dari Myanmar. Oh, peluang berbahaya. Kali ini kita lihat pemirsa, ada 1 peluang yang coba dimiliki. Kita lihat 1 pergerakan yang cukup baik dan 1 kontrol yang gagal tadi membuat peluang yang dimiliki oleh Myanmar terlepas. Iya, 1 turn yang bisa dibilang tidak perlu tadi ya. Ketika sudah ada cutback yang dilakukan, mungkin opsi terbaiknya adalah melakukan tembakan langsung pada sentuhan pertama. Tapi 1 sentuhan lebih banyak tadi membuat akhirnya bola bisa dihalau oleh lawan.
Ya, dan satu Jadi kesempatan terakhir rasanya bagi Vietnam untuk bisa menciptakan gol kemenangan. ya masih terus berupaya untuk bisa mengurung pertahanan dari Myanmar. Vietnam mencoba mencari sebuah winning goal di detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Ya, satu umpan tadi yang gagal. Ya, agak terlalu lama tadi bolanya ditunggu sehingga memberikan kesempatan tadi pemain Vietnam untuk bisa ataupun Myanmar mendekat. Ya, satu peluang kali ini dan sebuah gol. Oh, tapi ada pelanggaran tampaknya ataupun Tapi offside. kita lihat ternyata offside terlebih dahulu. Sebuah gol yang sudah berhasil diciptakan. Tapi kita lihat bagaimana hakim garis tadi melihat ada satu pemain dari Vietnam yang dianggap terlebih dahulu dalam posisi offside. Satu winning goal yang digagalkan dari satu posisi Ya. offside yang dilakukan. Kita akan lihat dalam tayangan ulang. Benar. Ini ketika umpan panjang diberikan ya pada awalnya tidak ada pemain dalam posisi offside. Betul. Tapi setelah pantulan bola ini dia. Ketika pantulan bola, kemudian tendangan dilakukan, ya yang dianggap melakukan offside adalah pemain yang ada di dekat penjaga gawang ya. Dan pada akhirnya memang ini keputusan yang tepat. Ini kita lihat satu gol yang tadi berhasil diciptakan oleh Vietnam dianulir tadi dengan satu keputusan Ya. offside. Karena ini bisa jadi keputusan yang akan menentukan apakah Vietnam lolos atau tidak dari grup ini dengan situasi lagi-lagi hanya juara grup yang lolos langsung dan runner up hanya satu dari 3 grup yang akan lolos ke babak semifinal. Iya, dan sementara kita lihat juga masih ada protes dari bench Vietnam terkait gol tadi yang dianulir oleh wasit. Ya, ini satu keputusan yang juga cukup tegas ya tadi diambil oleh wasit di momen yang memang cukup penting untuk kedua tim di menit-menit akhir jalannya pertandingan di babak kedua. Tapi kita lihat kembali ada intensitas tekanan yang coba dilakukan oleh Vietnam. Ya, dan wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan di babak kedua. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Pertandingan pembuka dari grup B untuk kedua tim di mana Vietnam gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan di laga pertama menghadapi Myanmar. Skor imbang menghiasi jalannya pertandingan yang berlangsung di 2 kali 40.